Tidak ada yang kami andalkan selain Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Tidak ada yang lain yang dapat menebus dosa kami, hanya Engkau Tuhan Yesus yang sudah mati, dikuburkan dan dibangkitkan bagi kami. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu selama ini dalam hidup kami. Terima kasih buat pertolonganmu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami punya Bapa, punya Allah, punya Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Lawat kami. Karena firman Allah berkata di mana roh Allah ada, di mana ada firman Allah diberitakan, di situ ada kemerdekaan. Kami tahu hari ini Engkau memerdekakan kami Tuhan, karena Engkau sudah hadir di sini. Nyatakan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, tolong hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba tidak ada apa-apanya tanpa roh-Mu, tanpa urapan-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, dengan roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan, marifat daripada Tuhan mengalir atas hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan bukan sekedar pengetahuan, tapi kuasa Allah yang bekerja lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Si Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kurang kenceng. Shalom. Haleluya. Waduh, Bapak di belakang pakai dada sama saya Pak ya. Buat Tuhan ya Pak. Exciting bilang salam, Bapak langsung angkat tangan. Shalom. Salam buat Tuhan Yesus ya. Memang harus begitu anak Tuhan. Amin. Kata firman Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Ya jadi gereja tuh kalau nyanyi menyala-nyala dong. Amin. Ya kata firman Allah, biarlah rohmu menyala-nyala. Ya, puji Tuhan. Kenapa roh kita menyala-nyala? Karena di dalam roh kita ada yang namanya Roh Kudus. Amin. Yang membuat kita bergairah. Ada dunamos, ada kuasa Allah yang mengalir dalam hidup kita. Amin. Lewat setiap pujian penyembahan itu ada kuasa yang terlepas saudara. Dalam kehidupan kita. Amin. Karena Tuhan itu suka ditinggikan. Ya, Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan dirinya, ya. Kita juga menjadi orang yang menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu terkasih. Ini saya dikasih tema yang sama yang tadi pagi sudah dibicarakan oleh Pastor Daniel, ya. Puji Tuhan. Saya belajar dari Pastor Daniel. Amin. Ya, saya tahu Pastor Daniel seorang hamba Tuhan yang diurapi dan dipakai Tuhan. Amin. Jadi kita belajar dari hamba-hamba Tuhan yang memang mereka adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kemarin saya nonton film Abraham, saudara ya. Hati saya begitu tergugah, saudara. Kenapa? Karena kalau kita lihat di firman Tuhan, kita mungkin cuma baca biasa saudara. Tapi ketika dibuat film, saya baru lihat menderita loh Abraham dalam panggilannya saudara. Ya, kita dulu kayaknya ringan-ringan aja ya, Abraham itu dapat janji Tuhan, dia jadi bangsa pilihan Bapak, orang percaya saudara. Kayaknya kalau kita baca firman Tuhan kita lihatnya biasa-biasa saja. Tapi ketika itu dibikin film saudara, saya ikut merasakan aduh, kalau saya di posisi Abraham pasti saya tidak tahan saudara. Ya, betul nggak saudara? Berapa tahun dia nunggu janji Tuhan. Bagaimana istrinya selalu berkata sama dia, mana janji Allahmu? Loh, saudara, saya ingat waktu saya dipanggil Tuhan juga begitu saudara. Saya ingat ya, waktu Tuhan suruh saya jadi hamba Tuhan, enggak gampang saudara. Betul? Kenapa? Karena Tuhan bilang tanggalkan semua keduniawianmu baru ikut aku. Betul? Waktu kita pertama kali bertemu Tuhan, waktu Tuhan bilang, engkau mau hidup dalam Tuhan atau seperti dunia? Kita akan belajar di sini tentang bagaimana orang yang ada di dalam roh Allah sama orang yang antikris. Bedanya cuma apa sih?
Cuma bedanya kalau orang yang di dalam Tuhan hidup taat dalam kebenaran, amin. Kalau yang antikris ya itu tadi isinya, tadi kita belajar pagi, menentang kebenaran. Betul? Ya, itu yang membedakan saudara antara kita anak-anak Tuhan, kita mau hidup sesuai kehendak Tuhan atau enggak. Betul? Jadi orang Kristen itu bukan cuma label saudara, KTP Kristen. Gitu ya. Tapi kelakuan antikris, repot saudara. Betul? Betul? Apa sekarang yang kayak gitu? KTP mau wubu Kristen, tapi kelakuan antikris. Kenapa setiap kali menyangkali Tuhan Yesus lewat kelakuannya saudara? Kenapa? Karena tidak mau taat. Mari kita mau belajar firman Tuhan. Makanya tadi waktu saya nonton film itu memang saya lihat ada beberapa yang menangis. Kaget juga saya nonton sama Keisha saudara, karena anak ini pengen nonton. Jadi saya bilang oke kita nonton ya karena ini film rohani. Ya, ternyata di dalamnya ada orang yang dari cara pakai bajunya bukan Kristen saudara. Sampai waktu kami datang ke situ, saya bilang sama Keisha, bener Keisha itu film Abraham Kristen punya nih. Kenapa yang datang yang bukan pakai baju yang bukan Kristen loh, itu sebelah saya lagi duduknya ya kan. Sampai Keisha tanya dulu itu apa itunya bener gak kita masuk. Saudara semua yang nonton yang sama Kristen nanya semua keluar saudara. Karena lihat orang itu nonton sama kami. Ya, saudara, jadi saya nanya, saudara Keisha nanya dulu. Kata orangnya gitu, Bu betul filmnya itu gitu. Loh kenapa yang di sebelah saya bajunya berbeda gitu ya. Ternyata ada anak muda juga masuk sama saya, lihat anak itu dia suruh temannya, tanya bener gak nih? Ya kan? Tapi film itu bagus sekali karena dia meninggikan Yesus. Amin. Judulnya meninggikan Yesus. Walaupun itu ada narasi-narasi yang kelihatannya ditambahkan, tapi yang penting intinya Yesus ditinggikan. Amin. Amin. Nah, itu yang namanya orang percaya pakai film-film untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi ada juga loh yang menghujat Tuhan ya kan. Nah gitu. Mari kita akan baca firman Tuhan dulu dari 1 Yohanes 4 ayat yang pertama dan ke-6. Multimedia bisa tolong. Kita akan baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengar mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengar kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin. Jadi saudara, saya diberi tema oleh Bapak Gembala tentang roh Allah dan roh antikristus. Dalam firman Allah di sini jelas ada perbedaan antara roh Allah dan roh antikristus. Ya, jadi saudara, firman Allah di dalam saya akan bahas satu persatu dalam perikop ini dikatakan pada ayat pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Amin. Bahwa hari-hari ini saudara,
Sama seperti yang firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus berbicara bahwa hari-hari ini banyak terjadi apa? Penyesatan. Ini sudah akhir zaman, saudara. Ya, banyak terjadi penyesatan. Jadi saudara, dikatakan tadi roh penyesat ini keliling dunia. Dari dulu ini dikisahkan di dalam firman Tuhan ini, dikatakan latar belakangnya kenapa Yohanes itu berkata demikian. Karena Yohanes itu bicara kepada orang-orang yang sudah percaya, tetapi juga ada orang-orang yang ada di dalam aliran Gnostik, ya, di mana mereka itu bilang bahwa Tuhan Yesus itu manusia atau bukan manusia, maksudnya begitu, saudara. Jadi Allah saja, ya, yang menyerupai manusia. Padahal kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia 100% dan Allah 100% waktu dia ada di dunia. Ya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia 100% dan Allah 100%. Apa yang menandai bahwa Tuhan Yesus itu manusia 100% dan Allah 100%? Waktu dia menjadi manusia di muka bumi ini, firman Allah berkata apa dalam Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, kenapa tadi ya saudara dikatakan bahwa orang-orang ini tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Saudara, jadi ada pengajaran-pengajaran tidak mempercaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan ada juga yang berkata Yesus hanya seorang manusia. Ini biasanya saudara tahu yang suka penginjilan keliling-keliling, mereka akan berkata Yesus itu bukan Tuhan, tapi manusia. Ya, manusia yang menjelma seperti malaikat. Begitu saudara. Ya. Jadi saya tidak perlu kasih tahu namanya, tapi saudara tahu yang door to door keliling-keliling rumah saudara, ya, itu bentuk penyesatan karena mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, saudara. Jadi kalau datang ke rumah saudara langsung bilang saya percaya Yesus adalah Tuhan, titik. Karena saya pernah didatengin saudara dan bolak-balik saudara datang ke rumah saya. Dia tanya, "Ibu orang Kristen?" "Ya, saya orang Kristen." "Kenapa?" "Boleh saya bicara apa?" Gitu kan. "Ibu sudah belajar Alkitab?" "Oh, saya pendeta." Ya kan, saya langsung ngomong begitu. Ya kan, apa duduk, mari kita berperkara. Dia kan bicara tentang firman Tuhan, tapi firman Allah bilang gak perlu debat. Betul? Nanti debat malah waduh merasa diri kita paling benar, sudahlah Yesus yang benar. Ya kan? Ya kalau dia datang ke rumah saya sebaik-baik kasih makanan apa segala macam, karena tetangga ya, kita dulu tetangga begitu ya, saya terima saja. Biasanya ketika dia bicara tentang kebenarannya ya saya nggak terima karena bukan seperti yang Alkitab ajarkan. Amin. Karena yang kita percaya harus mantap nih. Yesus adalah waktu dia di dunia manusia 100%, Allah 100%. Betul? Harus mantap nih ibu-ibu. Jadi kalau bapak-bapak dan semua anak-anak. Kenapa? Karena kalau di luar sana ketika ada orang-orang yang bicara bahwa Yesus adalah manusia biasa, bahwa Yesus bukanlah Tuhan, berarti itu penyesatan. Jadi kalau ada yang bicara tentang Allah yang lain, jangan percaya. Ya. Nah, jadi ini firman Tuhannya buat kita bahwa ada orang-orang yang menyesatkan saudara, ya. Ada juga yang berkata Yesus tidak mati, diganti orang lain, ya. Ini ajaran tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maaf, saudara, banyak orang yang keluar dari Kristen baru dia bicara tentang hal ini. Betul? Dia akan tebarkan di dunia tadi katanya. Dengar ya. Yesus itu bukan Tuhan katanya gitu. Tapi kita harus mantap. Kita bilang Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Ya. Nah, saudara, Bapak Ibu yang begitu, saya pernah belajar tentang bidat Kristen. Saya datangin satu gereja yang dikatakan bidat itu adalah dia keluar dari pengajaran Alkitab. Jadi saya datang karena saya bikin penelitian, jadi saya datang ke gerejanya.
Jadi saya harus cari tahu kenapa dia dikatakan bidat. Nah ternyata ajarannya adalah ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang ke rumah saudara ngajarin yang lain, jangan terima. Bilang, aku percaya Yesus itu manusia 100% ketika dia di dunia dan dia Allah 100%. Kenapa dia Yesus manusia di 100% di dunia? Buktinya apa? Yesus bisa nangis gak? Betul gak? Yesus bisa sedih gak? Yesus makan gak? Bahkan Alkitab bilang Yesus makan ikan loh saudara. Yang doyan ikan sama Yesus ya. Amin. Ya, Yesus itu makanannya ikan, ya betul kan saudara? Ada kan dibilang Yesus membakar ikan, ya kan? Setelah murid-muridnya menjala, ya saudara. Ya kayaknya orang seberang semua doyan ikan ya, sama Yesus ya. Nah kayak gitu. Jadi juga Yesus itu dia adalah Allah. Karena dia Allah, apa ciri-cirinya bahwa Yesus itu adalah Allah? Karena dia dapat melakukan mujizat, saudara. Ya, saya pernah ada lihat kesaksian satu dukun begitu. Dia kelasnya udah sampai bisa berjalan di atas air, saudara. Ya, dia bisa loh. Itu jadi difilmkan itu saya nonton ya. Itu kesaksian ya. Jadi dia udah bisa jalan di atas air. Tapi ketika dia mencari Tuhan, dia duduk di sebuah warung begitu, ada penginjil, dikasih Alkitab yang kecil saudara, Alkitab Perjanjian Baru itu ya. Terus dia bilang, nih yuk ini baca ini gitu kan, dikasih ke dia baca. Dia baca, dia bilang gini, jalan di atas air gue sudah lakuin. Yang belum dilakuin apa? Kasih makan 5.000 orang, dia gak bisa. Betul? Berarti Yesus lebih dahsyat dari dia gak? Dia bilang, aku harus berguru kepadanya. Karena setiap dukun itu pasti nguji ilmu, saudara, supaya dia naik level. Ya, peramal juga begitu. Kalau dia nggak kuat dia mati. Ya, jadi dia langsung bilang, ini di buku ini aku baca. Kenapa? Dia bisa makan 5.000 orang. Ya kan? Gue belum bisa. Jalan di atas air udah. Tapi 5.000 orang makan nggak pernah. Akhirnya dia berkata, saya mesti nemuin nih orang ini. Akhirnya dia pergi nemuin orang ini, lagi ada itu. Tiap kali makan di warteg begitu, saudara. Itu pendeta, saudara, ya kan? Dia sengaja penginjilan di situ, saudara. Akhirnya dia datang, dia tanya, coba tolong ajarin sama saya ini yang bisa ngasih 5.000 makan orang makan ini ilmunya lebih tinggi dari saya, katanya. Ya kan? Terus Pak Pendeta itu, oh you mau saya ajarin, punya ilmu kayak gini, mau katanya. Diajaklah dia ke gereja. Dikenalin nama Yesus. Amin. Oh ini Yesus namanya, iya. Akhirnya diajarin, dia lepas semua kuasa kegelapannya, akhirnya dia jadi hamba Tuhan. Amin. Ya, jadi saudara, jadi Yesus itu ojo dibanding-banding. Kata lagu kan begitu, benar gak? Nggak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Jadi kalau ada orang mengajarkan tentang Yesus itu bukan Tuhan, bilang, you punya roh antikris ini, gue tengking. Dalam nama Yesus, keluar. Betul gak? Benar gak? Karena Alkitab bilang, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, orang Kristen apalagi ya kan katanya di antara kita berarti Kristen nih. Yesus bukan Tuhan, langsung balik gini, Papa sini. Ini ada roh antikris ini, saya mau thinking dalam nama Yesus, ya kan? Biar keluar tuh ya kan? Begitu saudara, benar ya? Ya berarti ada roh yang ada di dalam dia. Bahkan ada orang yang mengajarkan begitu saudara. Jadi orang percaya keliling-keliling berbuat baik, kelihatannya sih kayak Yesus, betul gak? Habis keliling-keliling berbuat baik, nyeritain orang yang kagak-kagak. Itu antikris saudara, karena itu pemecah belah. Betul? Karena firman Allah berkata kalau mau lihat nabi palsu tuh lihat buahnya. Amin. Amin. Wah ngomongnya wah Yesus, tapi kelakuannya nol. Zina jalan terus, ya kan? Saudara, yang kayak gitu. Ya. Nanti jelek-jelekin orang di belakang gitu jalan terus. Oh kalau kayak gitu saya nggak mau percaya, gue tengking di dalam nama Yesus ya. Betul gak? Saudara, itu roh antikris saudara. Karena di mana-mana dia akan bawa pemecah belah saudara. Ya. Jadi tadi nabi palsu, roh antikris, roh kepalsuan, roh yang menyesatkan itu adalah sama judulnya. Namanya aja yang beda. Ya. Nah begitu. Jadi banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya. Jadi dari dulu sampai sekarang itu masih ada saudara. Bahkan di akhir zaman itu makin meningkat saudara.
Kenapa sebenarnya antikris itu datang? Supaya apa? Orang-orang percaya yang sudah percaya Tuhan Yesus, apa sih tujuannya mereka? Supaya kita ini tidak diselamatkan, saudara. Tujuan utamanya itu. Betul? Jadi dia mau mengganggu kepercayaan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Kita sama-sama sama dia nggak selamat. Ya. Jadi yang diserang oleh kuasa kegelapan adalah apa? Keselamatan kita, jaminan keselamatan kita. Ya. Makanya dia carinya orang-orang kayak kita, orang-orang percaya. Ya. Kalau yang sesama dia sama setannya mau nggak dicari. Betul nggak? Benar nggak? Pak John ketawa ya. Iya kan? Kalau sama setannya mah kagak takut setan. Betul? Tapi kita anak-anak Tuhan akan diojok-ojok supaya kita nggak selamat. Betul? Makanya dia katanya beda-beda tipis. Ya kan? Betul nggak? Beda-beda tipis. Ya kan? Antara kebenaran dan tidak benar. Tapi Alkitab mengajarin kita dari buahnya lah Anda akan melihat. Betul? Coba saudara lihat banyak hamba-hamba Tuhan besar itu jatuh dalam dosa. Bahkan yang paling ngeri, saya pernah lihat itu sampai dibilang itu pembohongan yang luar biasa. Pura-pura mati dibangkitin padahal temennya. Supaya cari duit banyak, betul? Ada saudara jenis penyakit, saya nggak tahu itu ditanya dokter tuh ya yang ininya bisa mengkerut-mengkerut. Oh sini, katanya benar apa diangkat. Padahal emang orang itu penyakit begitu diangkat, ditarik begitu ya lurus gitu. Ya kan? Jadi kenapa? Itu orang-orang yang dimana mereka memiliki roh antikris punya kepentingan. Betul? Kepentingannya apa? Supaya mereka terkenal. Mereka dapat nama. Ujung-ujungnya, deh cari duit. Makanya jangan karunia itu dipakai cari duit. Amin. Makanya saya gak mau melayani orang sembarangan, saudara. Kalau Tuhan gak suruh, lu mau kaya, mau miskin gak urusan. Betul? Kalau Tuhan suruh saya melayani, saya akan melayani. Betul? Ya, jangan termelayani, lihat dulu nih, kalau nggak kaya gue, aduh maaf, persembahannya nggak ada. Betul nggak? Tapi kita orang percaya tidak seperti itu. Kita orang percaya itu kita disuruh melayani Tuhan, layanilah. Ya, upahnya itu bukan cuma di dunia besar di surga. Amin. Jadi inti ajaran mereka adalah apa? Penyesat itu menyangkali ketuhanan Yesus. Yesus hanya seorang manusia, ya. Yesus tidak mati diganti orang lain tadi. Fokus ajaran antikristus kepada hal-hal yang duniawi. Apa? Yaitu harta, tata, seks, dan kekuasaan. Jadi intinya mereka itu orang-orang antikris adalah yang haus akan kekuasaan. Ujung-ujungnya hidupnya juga begitu. Saudara, ada sebuah gereja yang tadi saya bilang bidat. Waktu saya masuk ke gerejanya, saya bikin penelitian. Saya tanya, kenapa ini? Oh ini pemimpinnya bla 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 bla. Terus ya saya tanya istrinya berapa? Istrinya banyak tuh. Tapi labelnya Kristen loh. Gerejanya di depannya pakai orang-orang suci akhir zaman loh. Anak-anak muda saya mau bilang ya, kalau ketemu yang bule-bule yang berdasi, ya di Baswe itu banyak, di Monas itu banyak. Itu salah satu gereja itu. Hati-hati ya. Jangan kepincut sama kegantengannya. Karena saya sering lihat, mereka sering ngajakin ngobrol. Mereka kalau duduk, mereka pergi berdua, duduk itu cari mangsa. Jadi yang Kristen, bukan yang gak Kristen, jangan salah. Dan mereka akan berkata, you bisa bahasa Inggris? You gak bisa bahasa Inggris, mari kami ajarin. Oh ganteng semua. Jangan terpincut, amin. Karena itu penyesatan, saudara. Mengerikan. Kalau Anda sudah masuk dalam penyesatan, itu pikiran Anda diblok. Biasa mikirin Kristus diganti dengan pikiran kuasa kegelapan. Yang ujung-ujungnya tadi. Mereka tuh rajin, kenapa? Digaji saudara. Duitnya gede dapat 1 jiwa. Ya kan? Oh pendeta dapat 1 jiwa, malaikat sorga bersorak-sorai. Amin. Amin. Betul gak? Ya kan? Oh, saya bersyukur loh kalau kemarin tuh saya berdoa sama Tuhan. Tuhan ini kayaknya udah lama nih sisi gagak nyelupin orang lagi ya kan. Tidak baptis ya kan. Puji Tuhan kemarin saya melayani ya saya lagi berdoa nih tanggal 17 ada orang dicelupin lagi. Amin. Dibaptis saudara orang bertobat karena itu target kita. Amin. Bahwa orang-orang datang kepada Yesus bertobat, dipulihkan, dibaharui. Itu targetnya gereja. Amin. Maka saudara berdoa bilang siapa yang mau dilayani Tuhan. Anda gak bisa melayani sini kasih sama saya sama Pak Step, ada Pak Ferry, ini PS banyak banget nih. Ya kan? Ya, kita tinggal tunggu kerjaannya itu ya, saudara. Karena
datengin ke sini itu siapa? Orang yang pernah saya layani sama-sama gereja di sana datangnya kemari saudara. Dan kebetulan orangnya nggak jauh, rumahnya di sini, ada yang juga yang di Bekasi ya kan saudara. Nah kayak gitu saudara, mari kita bawa orang-orang kepada Tuhan ya. Nah jadi tadi ya tujuannya itu setan melencengkan kebenaran ya. Contohnya apa saudara, itu gereja setan. Orang gereja setan itu juga dari orang-orang Kristen tadinya lu saudara. Betul? Menyimpang, yang diutamakan gereja setan apa? Yuk dengerin itu si Mongol, kalau enggak seks ya itulah perbudakan. Ya. Jadi saudara mengerikan kuasa gelap itu. Terus bagi kita Tuhan Yesus itu siapa? Pertama, Tuhan Yesus adalah Allah ya, dalam Yohanes 3 ayat 16, karena besar kasih Allah akan dunia ini ya. Dia adalah Allah itu sendiri, Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus juga adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa menanggung hukuman dosa, penyakit kita, kesengsaraan kita yang ditanggungnya. Coba baca Yesaya 53 ayat 4 sampai ke 5. Supaya kita tahu kedatangan Tuhan Yesus itu disalib bagi kita untuk apa? Menebus dosa kita, menanggung segala penyakit kita, kesusahan kita, kesengsaraan kita. Jadi kalau hari ini saudara dan saya sedang menderita, sedang sengsara, sedang sakit, ingat ayat ini. Amin. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Tolong Gison. Atau kalau yang sudah dapat tolong bisa dibacakan. Ya Pak, bisa bacakan. Oh ya. Terus? Iya. 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 Amin. Amin saudara. Jadi Tuhan Yesus itu mati bagi kita untuk hal ini saudara. Jadi kalau saudara dan saya punya masalah, punya pergumulan, ingat sudah diangkat sama Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Tinggal bagaimana saudara dan saya mengimani. Amin. Amin. Percaya sama Tuhan. Ya. Makanya saya kapan tuh datang ke rumah orang, saya bilang begini, datang ke rumah orang, ada ini, ada anu, ada anu. Kenapa Bu? Ini kuasa gelap ganggu kehidupan mereka. Kenapa Bu? Ini diajarin teman. Ada apa namanya? Daun apalah, daun apa. Terus saya bilang begini, ini orang Kristen kebiasaan deh. Kalau disuruh dukun cepet banget. Suruh pakai daun apa cepet banget. Coba disuruh baptis selam. Wah Bu maaf, coba kita berteolog dulu. Pakai begitu, betul gak? Sampai saya bilang sama ibu ini, saya bilang, Bu gampang banget sih orang bilang pakai daun ini, daun itu ada di Alkitab. Dia bilang gak ada. Kok mau? Saya suruh baptis selam, yuk mikir. Padahal Alkitab berkata lahir baru itu dimulai dari baptisan selam. Ya, apa sih? Kenapa mesti diselam? Katanya mendengar firman, menjadi percaya, bertobat, baru memberi diri dibaptis. Masih kecil saudara tahu pertobatan. Karena firman Allah berkata dibaptis itu adalah apa? Lambang pertobatan. Coba kalau pergi ke kampung, nih pakai nih besi itu, langsung percaya sama dukun. Padahal ada gak kuasanya? Ya dari setan. Malah katanya percaya Yesus, malah percayanya setan. Betul gak? Ya jadi saudara kalau jadi orang Kristen harus jadi orang Kristen yang militan. Amin. Yesus saja, tidak ada yang lain. Amin. Jadi kalau kita pakai Yesus saja, tidak ada yang lain, gak bakal diombang-ambingkan. Kalau dia bicara tentang Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, udah diam, gua tengking nih sama Yesus. Ya kan? Kenapa? Itu roh yang bukan dari Tuhan. Ya. Jadi tadi dikatakan bahwa dia di atas kayu salib Tuhan Yesus menanggung dosa kita. Sebelum mati ia berkata sudah selesai. Itu Yohanes 19 ayat 30. Ya. Jadi Yesus sudah membayar lunas hidup kita. Jadi jangan ikut yang lain. Amin. Karena dia sudah menebus dosa kita. Jadi kalau dibilang ada Yesus yang lain kagak ada. Cuma satu yang aku percaya, Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan aku. Amin. Ya. Jadi saudara, ia telah menang atas maut. Tuhan menganugerahkan keselamatan hidup kekal bagi orang yang percaya. Jadi perbedaan roh Allah dan roh antikristus cuma ini. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan berasal dari Allah.
Terus kalau yang antikris berkata apa? Setiap roh yang tidak mengakui Yesus berasal dari dunia, itu roh antikris. Dia nggak mau percaya Yesus. Yang muda-muda, yang tua, hati-hati, itu juga melalui musik-musik dunia, betul? Ya, gambarnya salib gede-gede. Bajunya maaf kate, nggak cocok sama salibnya, betul? Saudara lihat Madonna, salibnya kalah pendeta. Saya aja nggak pakai salib, betul nggak? Salibnya boleh gede, bajunya kelihatan sana kelihatan sini. Emang di Alkitab boleh? Saya mau tanya. Suruh sopan loh orang-orang Kristen. Betul? Betul enggak saudara? Apa sih mau dikasih lihat? Sama aja. Betul enggak? Sama aja saudara, sama aja. Ya. Jadi saudara, mengerikan kan? Bahkan kalau di setting ke belakang loh, saya pernah ikut loh acara seminar itu, lagu-lagu yang menyesatkan saudara. Lagunya diputar balik, itu settingannya menghujat Tuhan. Betul ya, para musik yang udah tahu ya. Menghujat Tuhan loh, mengerikan. Ya, saya pernah nganterin, satu kali saudara saya datang sama saya, katanya ada orang Kristen yang bisa punya karunia kesembuhan. Kata Alkitab, uji dulu, bener gak? Dari karunia kesembuhan dari Tuhan apa dari setan saudara? Hati-hati. Karena waktu dia berkata dia sakit pengen sembuh, dia datang ke situ, ke orang itu. Setelah pulang dia gak damai sejahtera, berdoa gak bisa, baca Alkitab gak bisa seperti biasanya. Baru dia telepon, Pi tolongin gua. Ngapain? Kenapa lu? Kok gua gak bisa deket sama Tuhan? Gara-gara kemana? Ya pergi itu katanya ke orang Kristen punya karunia kesembuhan. Jadi hati-hati ya saudara. Amin. Itu sudah masuk roh antikris. Karena akhirnya orang tidak bisa lagi menyembah Tuhan, tidak bisa lagi memuji Tuhan. Ya, itu roh antikris memblok hidupnya. Akhirnya saya bilang, aduh ngapain lu, mendingan datang sama Yesus aja langsung dah. Betul gak? Ya, akhirnya saya doakan saudara, terlepas saudara. Ya, Roh Allah dan Roh Kudus. Ya, dalam Efesus 1 ayat 13. Jadi saudara tolong baca Efesus 1 ayat 13. Jadi kita harus tahu Roh Allah itu siapa. Kita ini sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Waktu kapan? Waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ada Roh Allah dalam hidup kita. Ya. Efesus 1 ayat 13. Ya. Amin. Jadi buat setiap kita yang sudah percaya Tuhan Yesus sudah dimateraikan Roh Allah dalam hidup kita. Roh Allah itu kerjanya, tugasnya apa? Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Jadi saudara, bagaimana cara saudara bisa membedakan yang palsu sama yang benar? Saudara harus tahu dulu kebenaran. Betul? Contohnya, saya misalnya punya tas KW. Ya. Nggak pernah punya yang asli, mana tahu saya tas yang benerannya. Tapi kalau saya punya tas yang benar, saya bisa bedain. Walah, baru dari kulitnya aja udah kelihatan. Ini palsu, aspal. Asli tapi palsu. Jadi yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengenal Roh Allah itu dalam hidup kita. Sehingga Roh Allah itu yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Coba Pak, tolong bacain Pak. Di dalam Yohanes 16 ayat yang 13 sampai 14 berkata apa? Injil Yohanes 16 ayat yang ke-13. Oh ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata, maaf belum kelar ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lanjut. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Jadi kalau kita punya Roh Kudus ini akan memuliakan Tuhan Yesus. Jadi bagaimana kita bisa membedakan nanti antara yang benar yang tidak? Kita harus ada di dalam
Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini yang tadi akan menuntun kita, mengajar kita, mengasih tahu, membedakan roh itu dari Roh Kudus. Ya saudara. Jadi Roh Kudus akan kasih tahu sama saudara. Ingat baca firman Tuhan tentang kebenaran. Waktu firman Tuhan itu diingatkan oleh Roh Kudus, kita bisa bedain, oh ini orang ngomongnya bohong mulu, tipu mulu, ini bukan dari Tuhan. Betul? Tapi kalau yang dari Tuhan pasti dia ngomong kebenaran. Tidak ada dusta. Betul? Karena antikris ini kerjaannya dusta. Tadi aspal, asli tapi palsu. Kelihatannya asli tapi palsu. Gimana caranya? Kok ngomongnya bohong mulu, itu bukan dari Tuhan. Betul? Ya saudara. Jadi pengajarannya harus standarnya kebenaran adalah firman Tuhan. Jadi tadi kita harus punya Roh Allah itu tadi. Ya, dia adalah penolong yang juga yang lemah dikuatkan. Dia menyertai kita dan kita dapat menerima Roh Kudus. Ya, saudara. Jadi pada ayat yang kedua, jadi dikatakan bahwa roh antikris tidak mengaku Yesus berasal dari Allah. Antikristus yang sesungguhnya belum datang. Ya, jadi di dalam firman Allah dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19, bisa tolong dibacakan. Siapa yang cepat dapat tolong bisa dibacakan supaya cepat. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. Apa kata firman Tuhan di situ? Ya. 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 Amin. Jadi dikatakan bahwa jadi roh antikris itu kan orang selalu bilang sesosok itu ada nanti. Ya, ada seorang sosok antikris. Tapi sekarang antikris yang kecil-kecil ini udah jalan. Ya, kalau kita mau penginjilan dia mah pengsetanan. Ya kan? Iya kan, kesetanan. Jadi dia mau ngajakin orang semua kesetanan, Saudara. Ya. Jadi tadi dikatakan firman Tuhan begitu bahwa kalau kita kan selalu bilang nanti, oh ini presiden Amerika tuh antikris, presiden anu tuh antikris, bukan, belum sekarang. Nanti Tuhan akan tunjukkan nanti. Tapi yang kecil-kecil itu udah ada, Saudara. Jadi waspadalah, ya kan? Ya. Jadi tadi ketika seorang menerima Tuhan Yesus dalam dirinya dalam Yohanes 1 ayat 12 dan percaya dalam hatinya, jadi Roma 10 ayat 9 dan 10, maka kita tinggal di dalam roh Allah. Jadi kita ini tinggal di dalam roh Allah. Jadi kalau roh Allah ada di dalam kita, kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang gak benar. Betul? Ya, makanya kata firman Allah, hiduplah dalam roh. Kalau kita hidup dalam roh berarti kita menjaga kekudusan. Kalau saudara nggak kudus, bagaimana saudara bisa membedakan roh itu? Nggak bisa. Ya. Dan yang ketiga dikatakan ayat keempat, roh Allah tinggal di dalam kita. Roh Allah lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tadi dikatakan begitu ya. Karena roh Allah kita sudah terima Yesus, roh Allah itu ada dalam kita yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Berarti kalau roh Allah itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, takut setan nggak? Hah? Takut setan nggak? Enggak ya. Kemarin saya uji nyali tuh, ya kan? Waktu di tempat Cigem ngomong begini, Bu Evi tidur sendirian, takut nggak gitu ya kan. Saya bilang masa gue tukang ngusir setan, gue takut setan. Nggak matching dong, ya kan? Ya kan? Terus gimana? Supaya saya berani. Udah masuk ruangan dalam nama Yesus, doa, ya kan? Roh Kudus engkau yang memberikan kekuatan. Roh Kudus engkau yang bikin ketenangan. Roh Kudus engkau yang bikin aku ketiduran, ya kan? Amin. Kenapa udah diuji nyali saya kemarin di Kendari itu setiap hotel saya sendirian dibikin sama dokter Petra dan dokter Kori, saudara ya. Waktu saya mau ke sana gini nggak pernah gue penginjilan sendirian, mana peperangan rohani ya kan. Tapi puji Tuhan, pengalaman kita dengan Tuhan itu akan membangun iman kita. Amin. Ya, makanya kemarin Cigem bilang begitu, Bu Evi di atas sendirian. Saya bilang udah pengalaman kemarin di Kendari. Ya, amin. Benar, karena kita tahu Roh Kudus yang dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Jadi kalau ada kuasa gelap ganggu-ganggu hidup saudara di rumah tangganya, dalam nama Yesus keluar. Kenapa? Dalam Markus 16 berkata orang yang percaya dan dibaptis apa?
mengusir setan demi namaku, setan lah lari. Numpang tangan atau orang sakit sembuh. Karena ketika saudara ada pengurapan, ada kuasa Allah dalam diri saudara, setan itu pergi. Antikris itu akan pergi dari hidup kita. Betul? Ya, kita usir dalam nama Yesus ya. Tadi dikatakan bahwa kita punya roh Allah. Apalagi dikatakan Yohanes 4 ayat 6 berkata apa? Roh antikris, roh yang menyesatkan orang yang hidup dalam kebenaran. Jadi dia menyesatkan orang yang hidupnya tadi dalam kebenaran. Ya, dia cari orang benar, saudara. Ya, tadi dalam Matius 24 ayat 35 dikatakan itu kan tanda-tandanya adalah akhir zaman adalah penyesatan. Yang diserang adalah tentang keselamatan. Jadi iblis antikris itu menyerang saudara dan saya supaya saudara dan saya tidak selamat. Makanya mulai hari ini tutup pintu buat semua orang yang bicara tentang Yesus yang bukan Tuhan atau manusia biasa. Tolak dalam nama Yesus. Amin. Karena kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Waktu dia ada di dunia, dia ada manusia 100%, Tuhan 100%. Makanya di kayu salib dia ngomong apa? Tentang ketuhanannya. Dia bisa mengampuni orang yang dia bilang ayo ikut aku ke Firdaus. Itu bicara tentang kealahan Yesus. Amin. Amin. Dia bisa mengampuni dosa orang, itu bicara tentang kealahan Yesus. Tapi di kayu salib juga dia bilang aku haus, itu manusianya dia. Amin. Jadi itu udah bukti. Bukti apa lagi? Jadi jangan didengerin tuh orang ngomong yang enggak. Tuh? Ya. Jadi saudara dikatakan Antikris tidak mengakui Yesus sebagai manusia, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tugas kita adalah mengusir iblis. Jadi ya saudara usir aja kalau yang kayak gitu-gitu mah gak usah ya. Gak usah ditemenin saudara ya. Jadi saudara tadi firman Allah berkata ya bahwa kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi saudara berapa banyak firman Tuhan disampaikan di tempat ini. Melalui hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Saudara cuma dengar tapi sambil lalu. Jangan. Tapi dengar, direnungkan. Nyanyinya kan begitu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan kulakukan. Jadi gak ada yang saudara bilang baca Alkitab you dapat duit. Gak ada. Baca Alkitab itu supaya saudara dan saya berubah. Amin. Masalah uang itu semua orang di dunia ini diberkati sama Tuhan. Saudara rajin diberkati, betul? Orang Jepang gak percaya Yesus diberkati, kenapa? Karena dia rajin, saudara. Betul? Biar kita percaya Yesus, kalau kita malas gimana kita mau diberkati? Betul gak? Karena Alkitab bilang lu belajar sama semut. Gitu kan? Betul saudara? Jadi kita baca firman Tuhan supaya kita lebih mengenal Tuhan kita lebih dalam. Amin. Sehingga kita bisa bedain nih antara antikris dan bukan, antara ajaran yang benar dan bukan. Jadi kalau ada orang-orang yang datang bilang, oh nanti you baca Alkitab baru dapat duit. Ajaran yang mana? Gak ada di Alkitab. Alkitab cuma ngajarin bahwa ketika kita baca firman Tuhan, makin hari kita makin diubahkan karena kita melakukannya. Amin. Bukan cuma baca toh. Ini wanita-wanita udah sampai di mana pasalnya, ya kan? Kadang-kadang saya telat bisa urunan. Pernah saya pergi ke Kendari itu karena memang waktunya susah banget ya. Itu tawarik tes sikat habis dalam beberapa hari saja. Ya kan? Yang penting saya ngerti juga maknanya apa, ya. Ya, saudara baca firman Tuhan dan lakukan. Ya. Bonus berkat apa segala macam itu dari Tuhan ketika kita setia. Lakukan aja bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Jadi tadi kita harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jadi kalau ada yang bilang yang bukan itu roh antikris, jangan percaya. Amin. Karena saudara, orang yang akan selamat adalah orang yang punya iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, kan ada pendeta-pendeta bilang, oh Yesus bukan jalan kebenaran dan hidup. Lu ngomong sendiri, itu Alkitab yang ngomong. Betul? Jadi kalau dia ngajarin yang bukan dari Alkitab jangan percaya. Sekarang kan banyak tuh di TikTok ngajarin yang enggak. Ya. Jadi saudara hati-hati ya. Jangan lihat tuh, baca makanya firman Tuhan supaya tahu. Tadi kan saya bilang, kalau Anda tahu aslinya pasti tiruannya tahu, betul? Alkitab enggak pada dibaca, bagaimana tahu itu roh antikris? Ya. Jadi saudara mari sekarang kita apa yang harus kita lakukan?
Supaya kita mengenal Yesus lebih dalam, mari kita memacu diri kita untuk membaca firman Tuhan, kita merenungkannya, dan kita melakukannya. Dan juga apa yang harus kita lakukan, hiduplah berkomunitas seperti ini di gereja Tuhan. Amin. Amin. Jadi gereja itu harus ada gereja yang seperti ini, saudara. Jangan gereja keliling-keliling di mana, giliran mati nyari gereja sini. Ada yang begitu loh, saudara. Betul gak? Bu, ini saya mati karena saya gak tercatat saya di mana. Saya pernah bantuin orang begitu. Ya, giliran mati dia bingung mau gerejanya di mana. Keliling-keliling melulu kerjanya. Ya kan? Nah begitu, saudara. Ya, jadi saudara harus menetap di sebuah gereja yang benar-benar saudara tahu bahwa di sini saudara dikasih makanan kebenaran. Betul? Di sini kita menyampaikan firman Tuhan yang dari firman Tuhan. Kalau saya menyampaikan yang lain, Pak Daniel bisa marahin saya. Negor saya, betul gak? Tapi kalau di luar sana siapa yang mau negor, saudara? Dia ngomong yang enggak, dia pergi keliling-keliling, itu pendeta keliling, ya kan? Dia ngajarin orang sesat, siapa yang mau negor? Ya, tapi kalau kita hamba Tuhan ada di tempat ini, kami punya gembala yang menjadi mentor. Amin. Yang bisa ngajarin kami kebenaran. Ya, yang menjadi teladan. Makanya saya bilang sama Dokter Petra, kalau di gereja gede, lu mau jinah kek, lu mau apa, orang lu tepuk tangan orang nggak tahu. Tapi di sini maaf, you punya suami 2, gue datengin di rumah gue tahu. Betul nggak? Betul nggak? Kalau saya berkunjung ke Shalom, Bu, ternyata ada yang lain. Saya langsung bilang bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kan saya sering loh doain orang di ICU, saudara. Kenapa? Orang gak pernah ke gereja begini, saudara. Giliran di ICU megap-megap cari hamba Tuhan. Untung saya hamba Tuhan, ya kan. Hatinya Tuhan, ya kan. Tetap didatengin. Bu, percaya Yesus apa segala macam kita doakan. Betul gak? Nah kayak gitu, saudara. Makanya mari, apa yang harus kita lakukan tadi? Bacalah firman, merenungkan siang dan malam, melakukan supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Betul? Dan bersekutulah seperti ini. Supaya ketika Anda lemah, ketika ada pengajaran-pengajaran yang tidak benar, saudara bisa tanya sama kami hamba Tuhan di tempat ini. Betul? Bu, kemarin saya bingung, Bu, kenapa ada hamba Tuhan bilang perpuluhan boleh, ada yang satu bilang gak boleh. Begitu, boleh tanya kemarin. Betul? Ya, nah begitu, saudara. Jadi kalau ada ajaran-ajaran di luar, oh Yesus itu bukan juru selamat, tanya kemarin kalau you gak tahu. Ini ada hamba Tuhan yang siap melayani. Amin. Amin. Supaya kita tetap terjaga. Kita tidak lagi dicemari oleh roh antikris. Amin. Nah, hiduplah di dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu pasti bertentangan dengan keinginan daging. Betul? Karena tadi antikris itu maunya keinginan daging. Tapi Roh Kristus itu adalah keinginannya adalah kebenaran. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengangkat sebuah pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Agar kami beroleh hati bijaksana. Jadi perlu hati yang bijaksana. Kita mau melakukan firman Tuhan siang dan malam, baca firman Tuhan, lakukan sehingga kita dijauhkan dari segala roh-roh jahat. Ya. Kita akan minta sama Tuhan, kita diberi hati bijaksana hari-hari ini supaya kita tidak disesatkan. Main aja. Ajar kami Tuhan. Kita minta diajar oleh Roh Kudus supaya kita tahu mana yang benar, mana yang tidak. Setiap kali kita membaca firman Tuhan, ajar kami Tuhan supaya kami tetap beroleh hati bijaksana, melakukan kebenaran. Amin. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu,
Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia namamu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Mulia namamu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Oh, thank you Lord. Haleluya. Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kaulah Yesus kami, Kaulah Juru Selamat kami. Haleluya. Oh, Kau segalanya bagi kami. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Hamba sudah berhenti menyampaikan isi hati. Roh Kudus, Engkau menyelidiki hati kami sampai hari ini Tuhan. Kalau Engkau dapati banyak hal yang salah dalam hidup kami tidak menjaga kekudusan. Tuhan ampuni kami. Kami tidak mau disesatkan roh antikris karena kami tidak menjaga kekudusan. Roh Kudus, tolong kami, kuduskan kami hari ini. Lawat kami. Kalau masih ada kemarahan, kepahitan, kebencian, Tuhan, itu adalah dosa. Kami tidak mau ada itu dalam hidup kami. Supaya kami tidak kasih kesempatan atau celah buat kuasa kegelapan mengganggu kami. Kami tolak semua kepahitan. Firman Allah berkata, buanglah segala kepahitan. Buanglah segala geram, amarah, kebencian. Buang hari ini. Dalam nama Yesus. Semua yang mengotori hidup kami. Buang dalam nama Yesus. Mau hari ini kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga roh Allah menyala-nyala dalam hidup kami. Roh Tuhan akan menuntun kami kepada kebenaran. Karena tidak ada celah dalam hidup kami. Kami bisa membedakan mana roh Allah, mana antikris.
Karena dalam diri kami ada pengurapan ilahi turun atas kami. Amin. Ada roh Allah yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sehingga ketika kami mengusir setan demi nama Tuhan, setan itu lari daripada kehidupan kami. Ketika kami menumpangkan tangan atau serang sakit, orang sakit menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Allah. Amin. Engkaulah juru selamat Amin. pribadi kami semua di tempat ini. Satu-satunya juru selamat kami. Amin. Tuhan kami. Allah yang sudah menjadi manusia. Menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya.